Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih di Islam itu indah. Tema kita juga masih sama. Zaman kita dan anak sudah berbeda. Apa yang membedakan? Bagaimana cara menyatukannya? Makanya Apa? sama anak jangan dipaksa-paksa. Mereka kan punya ekspresi sendiri, imajinasi sendiri. Jangan suka Kalau dilarang-larang. dilarang ternyata bikin kesalahan, terus akhirnya ke jalan yang nggak benar, terus bikin maksiat, kita sebagai orang tua gimana? Kalau orang tua dulu kan kayak diusir gitu-gitu biar kapok. Ya kan? Penasaran kan? Anak sekarang diusir. Iya, kalau anak sekarang gimana tanya sama orang tua sekarang, kita orang tua sekarang. Orang tua Gimana? kekinian. Kekinian, Ustaz Syam. Mohon penjelasannya dong. Abi Ustaz Maulana Rasoni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para orang tua yang tidak ada satupun niat untuk mencelakakan anaknya. Seluruh orang tua mesti berniat untuk anaknya menjadi baik dan ingin berbahagia bukan hanya di dunia tapi sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata di antara para orang tua ada beberapa orang tua yang kurang mengerti, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, kurang mengerti apa? Bagaimana akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Islam mengajarkan kita sebagai rahmatan lil alamin. Ajaran Islam bukan untuk mencelakai orang ataupun mencaci maki orang. Bahkan tadi ditanyakan bagaimana jikalau anak tersebut sudah terlanjur masuk dalam perlakuan maksiat, bagaimana menghukum anak tersebut? Yang pertama, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi para pelaku maksiat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Nabi SAW menangis sembari mendoakan orang yang berlaku maksiat. Maka ketika Nabi SAW menangis, para sahabat bertanya, kenapa engkau tangis ya Rasulullah? Bukankah dia seorang yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Nabi SAW menjawab, saya diutus untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk mengutuk mereka. Subhanallah, itu yang pertama. Yang kedua, suatu ketika Nabi SAW melihat seorang pelaku maksiat, maka Nabi SAW memperbaiki ataupun berakhlak kepada mereka. Namun sahabat justru mencela orang yang berlaku maksiat tadi dengan mengata-ngatai mereka. Nah, karena Nabi SAW memberitahukan kepada para sahabat, wahai sahabat, maukah engkau membantu pekerjaan syaitan untuk membuat saudaramu jatuh ke dalam lubang maksiat yang lebih besar lagi? Subhanallah. Maka yang kedua, mencaci maki anak itu hanya membantu syaitan untuk mengarahkan dia kepada maksiat yang lebih besar lagi. Kan ada seorang anak misalnya, naudzubillahi min dzalik, berlaku maksiat, ya, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada orang tua yang malah mencaci makinya, "Mau apa kau nanti masuk neraka?" Subhanallah, dicaci maki anak tersebut. Maka kata Nabi SAW, ini adalah perlakuan yang membantu syaitan mengarahkan anak tersebut jatuh kepada maksiat yang lebih besar lagi. Maka jangan sampai menghukumnya dengan caci maki. Memang dalam Islam kita diajarkan untuk menghukum anak di usia 10 tahun kalau dia tidak mau sholat misalnya. Menghukumnya bukan berarti menjatuhkannya ke dalam maksiat yang lebih besar lagi. Menghukumnya bukan berarti menyakiti fisiknya. Menghukumnya bukan berarti melakukan KDRT. Subhanallah. Jadi hukuman-hukuman mungkin kalau zaman dahulu hukumannya dipukul pakai rotan mungkin, ya. Tapi bukan sesuatu yang membuat bekas luka kepadanya, atau menghukumnya dengan mencubit mungkin. Tapi bukan berarti membuat anak semakin jauh dari orang tuanya. Kalau sekarang mungkin lebih sakit kalau misalnya dicabut wifi-nya, gitu kan. Mungkin lebih sakit. Mungkin lebih sakit kalau handphonenya disita, gitu ya. Jadi hukuman-hukuman seperti ini yang tidak sampai menyakiti fisiknya dan tidak sampai membuat dia merasa jauh daripada keluarganya, itu adalah hukuman-hukuman yang diperbolehkan dalam Islam tanpa harus membuat anak merasa sakit hati dengan kalimat yang diucapkan dari orang tuanya, tanpa harus membuat anak menderita daripada sakit fisiknya. Karena dalam Islam kita diajarkan untuk menyelamatkan nyawa. Jangankan nyawa orang lain, jangankan nyawa anak sendiri, nyawa diri kita sendiri diminta untuk diselamatkan. Dalam ibadah sholat wajib saja, kalau ada misalnya bencana atau sesuatu yang berbahaya, ada orang buta mau menyeberang, subhanallah, mesti kita menghalangi dia. Kita dalam keadaan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi menyelamatkan nyawa itu jauh lebih penting. Lah ini gara-gara memerintahkan anak kebaikan justru membahayakan nyawa daripada anak tersebut. Maka hukuman-hukuman yang diberikan jangan sampai membahayakan daripada nyawa anak, jangan sampai membahayakan daripada fisik anak, apalagi sekarang ada yang namanya mental health,
ya, jangan sampai membahayakan mentalnya anak. Lalu bagaimana caranya? Nabi SAW yang pertama tidak pernah sekalipun mengucapkan kalimat-kalimat kasar daripada mulutnya. Yang kedua, ketika memerintahkan seorang anak, Nabi SAW menyentuhnya. Sentuhan apa? Sentuhan kasih sayang. Sentuhan kasih sayang kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah lupa daripada perintah Nabi SAW. Namun apa pengakuan Sayyidina Anas bin Malik? Bersama dengan Rasulullah tidak pernah satu kali pun aku dihukum oleh Nabi, tidak pernah sekalipun Nabi mengatakan kenapa kau tidak kerjakan ini, kenapa kau kerjakan, tidak pernah bertanya kenapa pun Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Wallahu ta'ala a'lam. Kenapa? Kok malah batuk-batuk? Iya, anak saya Nora kan sudah mulai dewasa kan. Oh, udah kena, aduh. Ini kita panik banget nih. Kenapa? Jangan sampai dia udah kenal lawan jenis lah. Aduh, pusing ini. Aduh, makin deg-degan aku dengarnya. Iya. Yang tadi Ustadz Syam jelasin aja masih deg-degan, katanya kalau hukum anak jangan terlalu berat tapi takutnya nanti nggak jerak. Terus ini anak harus diapain ya? Pasti Lawan- sama kasus lawan kita kan jenis. yang ada di rumah. Kalau anaknya udah mulai puber lah, udah kenal lawan jenis Iya. lah. Aduh. ya aku juga takut. Abi Maki, gimana tuh? Aku punya anak perempuan soalnya. Aku takutnya itu pergaulan bebas atau Iya. aduh harus bagaimana Abi? Iya, Mohon Masya penjelasannya, Allah. Abi. Siap, bismillah, izin. Silakan, Izin Abi Ustaz Maki. Maulana, izin Ustaz Syam. Iya. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini dan di program ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita bersama dengan Islam itu indah ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, kalau perkataan ulama itu ada kata-kata sangat luar biasa sekali. Dengan kata-katanya kalimatnya ihtimamul khas, ya, bahwa yang namanya perhatian khusus untuk lisinil bulugh ketika orang ini atau anak ini sampai ke puber. Kenapa? Karena yang namanya puber ini itu tidak bisa lepas ataupun tidak bisa dibendung. Akan istilahnya apa ya? Keluar saja. Akan nampak saja. Apalagi di zaman sekarang ini. Rasa-rasanya lebih cepat lagi dengan medsos yang ada di tangannya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Orang tua, ya, tidak mungkin untuk merapat dan melihat 24 jam. Bahkan banyak di antara orang tua, mungkin di antara kita, gak tahu password handphone anaknya. Jadi anaknya itu bisa bebas melakukan apa orang tuanya tidak tahu. Bahkan tidak bisa mengontrolnya. Maka punten, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, ini untuk menghadapinya. Masya Allah, tabarakallah. Kalimat yang sering diucapkan oleh para ulama adalah kedekatan orang tua terhadap anak. Sehingga tidak ada yang lebih nyaman, lebih tenang, lebih nikmat anak itu ketika berbicara kecuali dengan orang tuanya. Ini yang disampaikan oleh Ustaz Maulana tadi. Ya, bahwa kalau orang tua, Masya Allah, anak sudah enak, sudah nyaman dengan orang tua. Ini adalah alamat suksesnya orang tua untuk mengarahkan anak. Karena apa? Karena syariat Islam tidak pernah mengajarkan kepada orang tua karena kesibukan apa yang ada sehingga terbengkalai anak-anaknya, tidak ada waktu untuk bicara. Walaupun dengan mengatakan suami saya sibuk atau istri saya sibuk dengan mencari nafkah sehingga lepas tidak mengontrol anaknya, pasti itu keliru. Walaupun mengatakan orang tua kami, ibu kami sibuk berdakwah sehingga tidak ada kesempatan untuk kami, kata anak-anaknya, Islam tidak mengajarkan itu. Iya, orang tua kami sibuk belajar sehingga tidak ada kesempatan untuk belajar Quran misalnya, belajar hadis, sehingga tidak ada kesempatan untuk berkumpul dengan anak. Itu pun adalah keliru. Kenapa? Bagaimana Rasulullah SAW dalam keadaan sesibuk apapun tetap keluarga ini adalah nomor satu. Maka untuk kedekatan ini harus ada yang namanya pertemuan khusus bicara dengan anak sehingga anak ini lebih nyaman bicara dengan orang tuanya. Namun Rasulullah katakan man istata'a minkumul ba'ah, juga apabila anak sudah mampu, punya keinginan, punya kemampuan dan khawatir melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang tuanya siap, maka segeralah untuk menikahkannya. Ini anak kadang-kadang sudah punya pekerjaan, tapi tetap saja belum bisa mendukung ketika anak itu mau menikah. Dan ini adalah sesuatu hal yang sangat mengerikan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allah ibarik fi. Terima kasih ya untuk penjelasannya. Iya, Kok jadi tersadar nih, mungkin jamaah juga pasti tersadar. Jangan sampai ini kita ngerasa nggak ada waktu untuk dekat sama anak, ngejarin anak yang baik-baik. Takutnya ya udah secara nggak langsung ngejermusin anak, nanti nyesel loh. Aduh, serem.
Jadi aku udah mengeluarkan keluh kesah. Sekarang aku mau ngasih kesempatan nih, aku mau bacain pertanyaan dari jamaah aja ya. Yuk kita masuk yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Udah punya anak, bahas soal anak tuh pasti ada. Ada pertanyaan nih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak saya tuh maaf nggak kekinian banget. Saya ajarin supaya kekinian, tapi mereka protes. Maksudnya biar nggak nyusahin hidup. Misal kayak beli HP supaya mudah komunikasi. Tapi mereka nggak mau. Terus mereka nggak mau pakai mesin cuci. Padahal saya kasihan mereka nyuci capek gitu. Gimana ya Ustadz bilanginnya? Supaya mereka pun nggak lelah gitu katanya Ustadz Maulana. Kepada anak-anak yang menghadapi orang tua yang kegituan atau keduluan. Ke apa namanya dia? Jadul. Dia tidak mau pakai yang kekinian, tidak mau menjadi modern. Kalau mau memperkenalkan, kenalkanlah dengan sabar menghadapinya. Gini caranya, sabar. Kemudian telaten, diulang-ulangi. Dulu kita diajarin juga kan begitu. Kita nanya waktu kita kecil kan, apa bedanya? Kemudian perlakukanlah orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Caranya kasih contoh, gini caranya. Tapi tunggu dulu. Kasih beritahu keunggulannya. Kalau pakai ini kita akan begini, sehingga orang tua, oh masa sih itu ketika masa sih perlihatkan. Bayangkan, saya ingat Ustaz waktu ngajarin bapaknya pakai handphone. Gimana tuh? Alhamdulillah berhasil. Oh, alhamdulillah. Yang susah Ustaz Sam. Kenapa? Minta pulsa mulu. Karena akhirnya udah canggihnya gitu ya. Aduh, jangan sampai orang tua diajarin main medsos, dimandiin. Aduh. Iya. Sekarang bapaknya sosok dikit-dikit posting. Bapaknya Tidak jadi sosial media. Oh, rekam jejak posting. Oh, lain lagi tuh. Oh, beda lagi ya? Lain lagi tuh. Rekam jejak posting. Oh deh, bacain lagi aja deh. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya selalu memberi kebebasan anak-anak saya bergaul. Bahkan sampai kebebasan memilih pendidikan. Tapi kok saya bebasin anak-anak malah makin gak denger saya. Saya kerasin malah mereka melawan. Saya serba salah. Sekarang apa emang dalam Islam tuh anak gak boleh terlalu diberi kebebasan banget ya? Bahkan sampai anak saya diajak ngaji males banget. Saya takut pas meninggal anak-anak gak ada yang talkin dan menuntun saya pas sakaratul maut Ustadz. Wah ini harus dijawab melalui tausiah nih sama Ustadz Syam nih. Ya gak apa-apa ya Ustadz ya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Tapi Abi Ustadz Maulana Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak diberi kebebasan. Kalau dalam Islam, anak memang diberi kebebasan gitu ya, sampai tiba saatnya dia mukallaf atau wajib melakukan sesuatu. Jadi anak kecil itu tidak wajib untuk menutup aurat, anak kecil tidak wajib untuk melaksanakan sholat, cuma orang tuanya wajib mendidiknya. Cuma orang tuanya wajib mengajarkan sholat kepadanya. Cuma orang tuanya wajib untuk memberitahukan auratnya kepadanya. Subhanallah. Namun anak tersebut belum wajib untuk melaksanakan itu semua. Maka subhanallah, kalau dikatakan memberi kebebasan kepada anak, dalam Islam memang anak kecil diberikan kebebasan karena memang waktunya untuk bermain mereka. Waktunya baru mengenal Islam untuk mereka. Waktunya mengenal Islam rahmatan lil alamin bagi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, justru banyak orang tua memberikan kebebasan di waktu sudah tidak bebas. Subhanallah. Waktu kecil diajarin ngaji, tapi waktu sudah dewasa orang tua sudah tidak lagi mengingatkan untuk mengaji kepada anaknya. Waktu kecil misalnya dia mengingatkan anaknya untuk sholat, nah ayo waktunya maghrib sekarang nih, waktunya isya. Tapi ketika anak itu sudah wajib untuk sholat, orang tuanya justru berkata, ah udah gede ini dia udah tahu kalau itu wajib. Subhanallah. Justru malah bablas terhadap anak-anaknya. Justru kebalikannya. Pada saat udah wajib, disitulah orang tua makin sering mengingatkan kepada anak-anaknya. Disitulah orang tua makin sering untuk mengingatkan anaknya agar tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak lupa kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang bertanya, subhanallah, kemudian ketika anak itu sudah dewasa, maka sentuhlah mereka dengan sentuhan-sentuhan dakwah. Dakwah ini kan luar biasa ini bahasanya. Dakwah itu kan undangan ya. Undangan itu kita mengundang orang-orang yang kita kenal. Kemudian ada undangan yang lebih spesial lagi, undangan kepada orang-orang terdekat.
misalnya dia ada private gitu ya, private party misalnya, private ulang tahun ataupun acara tasyakuran tapi private gitu ya, subhanallah, itu orang-orang terdekat saja. Maka ibu dan anak pasti memiliki ikatan yang sangat dekat. Dakwah itu tidak mesti dikasih tahu dalilnya ini, subhanallah, dalil subhanallah. Melihat orang tuanya berharap anaknya bisa baca Al-Quran, itu sudah termasuk di antara dalil, subhanallah. Orang tuanya menangis karena anaknya tidak bisa mengaji, itu sudah dalilnya anak untuk belajar mengaji, subhanallah. Namun ada yang diingatkan oleh ulama kita dalam hikam disebutkan bahwa jangan sampai tertipu dengan kesedihan. Ibu tadi bertanya dengan kesedihan. Kesedihan itu ada 3. Yang pertama, huznul kadzibin, sedihnya para pembohong. Yang kedua, huznus shadiqin, sedih yang jujur. Ada yang ketiga, huznus shadiqin wassairin. Ini yang lebih baik lagi. Apa itu huznus kadzibin? Sedih pembohong. Dia sedih melihat anaknya tidak bisa baca Al-Quran, tapi tidak juga dicariin guru ngaji. Subhanallah. Dia sedih. Sedih, Ustaz, saya khawatir anak saya tidak sholat. Tapi sampai sekarang nggak pernah diwajibkan anaknya sholat. Sedih saya, Ustaz, lihat pergaulan anak-anak sekarang. Tapi dia sedih doang, nggak pernah membatasi pergaulan anaknya. Subhanallah. Maka disebutkan inilah kesedihan yang bohong. Huznus shadiqin, kesedihan yang jujur. Sedih melihat anaknya nggak bisa ngaji, maka dia cariin guru ngaji. Dia ada usaha untuk memperbaiki itu semua. Wallahu ta'ala alam. Sama-sama Sony. Jamaah jangan kemana-mana ya, pasti jamaah nunggu ini banget. Aku juga nunggu ini banget karena ini akan muncul lagi segmen Al-Quran menjawab. Masya Allah. Ini akan dramatis sekali, ini akan mendebarkan sekali. Wah, nanti ada Abi Makri sama Ustaz Syam. Sayang kalau sampai ketinggalan. Jadi abis iklan langsung mulai tuh, jangan sampai ketinggalan ya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Subhanallah.